Kalau susahnya itu pas musim hujan, musim kemarau itu nyari pakan susah, kurang pakan. Kalau musim hujan kehujanan tuh susahnya. Seneng lah, seneng. Bukan kok enak kayak apa, tapi seneng lihat binatang-binatang yang saya rawat kayak gini. Jangan takut gagal. Kalau berusaha itu walaupun besar kecilnya nggak tahu, pasti ada hasilnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pak Wirorejo. Saya selaku pekerja menghandle kandang di divisi kandang di Kakak TV. Dan saya mulai bekerja dari setengah 8 pagi sampai sekitar ya kurang lebih jam 4 sore. Susahnya itu pas musim hujan, musim kemarau itu nyari pakan susah. Tuh, kalau kemarau ya kurang pakan. Kalau musim hujan kehujanan tuh susahnya. Enaknya yo, kalau enaknya seneng lah, seneng. Bukan kok enak kayak apa, tapi seneng lihat binatang-binatang yang saya rawat kayak gini. Baru mulai beternak itu jangan ragu-ragu lah, intinya jangan takut gagal. Intinya berusaha, jangan takut gagal. Kalau berusaha itu walaupun besar kecilnya nggak tahu, pasti ada hasilnya. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita eksklusif dengan Pak Wiro ya. Salam sehat selalu buat peternak Indonesia. Ini mumpung Pak Wiro belum datang, kita gerbek Pak Wiro. Pak Wiro baru datang. Wah, ini abang. Nah, selamat pagi Pak Wira. Hari ini kita punya rencana baru. Kita pengen eksklusif dengan anak kandang termanis. Terspesial, bener ah. Ini banyak yang mengangenin Pak Wiro. Pengen lihat aktivitas intinya. Aktivitas baru dari datang sampai entar pulang. Tapi ini yang datang dulu ya. Mulai datang. Biasanya datang jam berapa Pak Wiro? Ya sekitar setengah 8 sampai jam 8 lah. Jam 8. Intinya selesai pekerjaan di rumah baru kita mulai datang ke kandang Kakak TV nggih. Betul. Seperti itu teman-teman, karena Pak Wiro itu nggak ikut tinggal dengan kru yang lain di kantor. Nginep di rumah. Dia nginep di rumah karena punya istri. Kan kasihan istri nek misalnya ditinggal nginep di sini. Seperti itu. Kita lanjut lagi Pak Wiro. Biasanya aktivitas pertama kalau baru nyampe kandang itu apa Pak Wiro? Bersih-bersih boleh, monggo. Kita pengen lihat. Sebenarnya saya di sini memposisikan sebagai teman-teman penonton semua yang intinya baru memulai beternak lah, belum tahu apa-apa. Jadi aktivitas pertama itu biasanya apa? Udut sih apa? Gimana? Ini gimana kok bawa apa itu? Itu bawa apa itu? Iki wadah comboran. Oh, wadah comboran. Oke, kita ikuti aktivitas Pak Wiro. Intinya hari ini eksklusif dengan Pak Wira. Kita ganti nama, bukan Pak Wiro ya, Pak Wira. Pak Wirorejo. Pak Wirorejo. Kita mulai dari aktivitas pertama. Kasih tahu teman-teman, itu aktivitasnya apa aja Pak Wiro? Nah, bersih-bersih tempat makan. Biasanya bersih-bersih tiap tempat makan. Itu rutin tiap pagi ya? Tiap pagi. Tiap pagi dibersihin. Sisa-sisa yang sebelah. Sisa-sisa makanan. Oh, oke. Itu biasanya nek enggak dibersihin kenapa Pak Wiro? Yo, mengurangi kesehatan toh podo ya toh. Oh, bener. Kotor lah ibaratnya kayak gitu ya. Ya men di sawang barangnya men penak lah. Men penak sawangane nek teman-teman semua main ke kandang Kakak TV itu nek lihat pagi-pagi wis diresiki kayak gini kan
seneng. Gue habis dibersihin, kasih comboran kan kepenak. Oh gitu. Jadi tahapannya itu bersihin kandang dulu baru kasih comboran. Jadi sebelum hijauan itu pagi biasanya dikasih comboran dulu, Pak. Kasih comboran. Oke, teman-teman. Jadi dikasih comboran. Jadi intinya nanti kita tanya ke Pak Wiro comboran itu isinya apa aja. Tapi sekarang jangan dulu, biarkan Pak Wiro itu bersih dulu. Intinya bersih-bersih kandang dulu. Ntar kalau udah meresep dikasih tahu ya Pak Wiro. Oke. Sambil kita menunggu Pak Wiro selesai bersih-bersih kandang, kita lihat apa sih sebenarnya tiap hari yang dikasih makan ke kambingnya Kakak Dewi itu apa? Ini sebagian itu rumput liar, terus kayak apa ki Pak Wiro? Kaliandra ya? Kaliandra, terus daun singkong. Pokoknya daun-daun sing ketok ijo, sing penting aja daun jati ya Pak Wiro. Ayo nggak boleh itu racun. Racun. Terus banyak teman-teman yang tanya kemarin itu pas kita ngarit bareng-bareng itu toh, antusiasnya teman-teman yang jauh-jauh itu luar biasa. Nah, intinya nek daun-daun yang boleh dikasih itu apa, terus yang nggak boleh dikasih kambing itu apa, yang beracun lah intinya kayak gitu. Itu ada nggak spesifikasinya daun apa Pak Wiro? Yang beracun itu ya daun jati pasti. Daun singkong kalau ngasihnya kemalaman bisa juga. Daun lamtoro itu ya, juga bener. Bisa. Intinya sesuai pengalaman kita aja ya. Nek nggak tahu nek di tempat lain misalnya, oh di sini beracun Mas, di sana itu juga beracun, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi sesuai yang pernah kita alami aja di sini. Intinya daun-daun seperti itu ya Pak Wiro ya. Seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yo nek dibilang sulit ya emang sulit, tapi nggak sulit amat sih. Biasanya yang mempersulit itu malah kita sendiri. Nah seperti ini misalnya kan ini rumput nih, ini rumput liar. Misalnya yang di sana biasanya di sana kan nggak habis, terus dipindah sini gitu Pak Wiro ya. Dipindah yang makannya banyak. Soalnya karakter kambing beda-beda kan ya. Ono sing mangane doko, terus mangan apa wae doyan ngono to. Ya, jadi eman-eman ndak mubadir di sini. Ngirit lah. Ngirit seperti itu Pak Wiro ya. Iya, ngirit. Tuh, nyatanya di sini masih doyan. Eman-eman lah leng golek rekoso. Nah, bener. Di sebelah sana, ini rumput udah pada nggak doyan, terus dipindah sini. Akhirnya masih doyan tuh. Jadi nggak mubadir, masih bisa dimanfaatkan lagi. Nah itu Pak Wiro tuh. Kita banget sih, tunggu wadah duit. Bener. Tuh. Ini perasaan buang sampah sembarangan nih Pak Wiro nih. Nang kebon nih. Nah, nek di kebon. Buang sampah sembarangan kok ngawur iki, pelanggaran. Nah, tuh. Ini sebagian makanan yang kirane nggak habis di bagian sana, biasanya sama Pak Wiro dipindahin ke yang kirani makannya dokoh, karena setiap karakter kambing kan beda-beda. Ono sing kulinone nangon petanine iki, peternake iki pakane enak-enak lah, ibaratnya koyo roti lah segala macam. Nek dipakani rumput biasanya harus butuh waktu lama penyusuan ya Pak Wiro ya. Nah seperti itu. Jadi dipindah sama Pak Wiro di tempat kambing yang kirane masih mau makan rumput seperti ini. Soalnya mubadir ini enak banget nih, ngariting rekoso tapi masih hijau-hijau seperti ini. Full gizi ya Pak Wiro ya. Full gizi. Oke, kita ikuti. Hari ini hari Selasa tanggal 4 apa ya? 4 ya Pak Wiro ya? 4 apa 3? 4 apa 3? 4 deh, 4 Oktober. Eksklusif dengan anak kandang TV spesial Pak Wira Ganteng. Kita lihat dan lanjut ke sini. Nah, tuh. Itu yang sisa kemarin. Nah, tuh sisa kemarin masih banyak. Jadi intinya kalau kita beternak kambing, pengen kambingnya cepet gemuk itu makanannya jangan kurang-kurang. Jadi orang untuk tanggung-tanggung, istilah eman-eman ngasih pakan. Contohnya kayak gitu sampai melimpah. Jadi kambing itu nek maem tinggal nangon makanan ngene wae wis langsung ono rumputnya kayak gitu ya Pak Wiro ya. Jadi nggak telat-telat gitu loh. Misalnya habis makan terus tidur lagi, makan tidur lagi itu nggak masalah. Karena udah tersedia di sini tempat makan. Ini contohnya yang ini nih. Ini yang tadi tuh. Tuh yang tadi tuh. Tuh, masih mau kan? Nah, seperti ini. Jadi di samping memanfaatkan sisa-sisa makanan tapi dan makan itu nggak mubadir, intinya kayak gitu. Tuh, masih banyak kan? Tuh, makannya kan
lahap banget kan. Ini kan rumput liar yang kemarin kita ngarit bertujuh itu. Nah tuh, jadi diusahakan di tempat makanan kalau rumput melimpah, mending dikasihin kambing kayak gini, jangan sampai kurang-kurang tuh. Nanti kambingnya bisa gemuk-gemuk. Ojo eman pakan. Tapi yo apa ya? Yo kesel sih ngarite. Nah, yang ini nih agak dokoh nih, habis ini Pak Wiro ya? Apanya? Yang sebelah sini habis ya makannya? Habis tinggal sedikit. Oke. Habis tinggal sedikit. Oke, hari ini dari kemarin emang cuaca di daerah sini Kaligeseng tepatnya musim hujan. Jadi hujan sehari-hari. Mulai musim hujan, dan bakalan kesulitan nyari rumput dan sebagainya. Dan semoga ini progres kandangnya cepat selesai ya, agar bisa teman-teman semua itu ntar bisa nitip kambing untuk dijual di sini. Tapi pasti dengan ketentuan KKTV juga dong, nggak bisa asal misalnya, Mas saya titip tolong dijualin dong, terus jenengan rumahnya mana, terus jauh jarak kandang sampai rumah jenengan itu jauh enggak dan sebagainya, itu ntar sesuai ketentuan KKTV juga. Jadi intinya doain teman-teman semua, sangat dibutuhkan kami kandangnya, semoga lekas jadi lah intinya kayak gitu. Itu masih progres pengecoran atas tuh. Oke, lanjut lagi kita ke Pak Wira. Tuh, masih membagikan rumput yang sisa-sisa kemarin. Jadi ini lumayan kandang agak penuh nih, agak kurang tempat juga. Yang semalam juga Pak Wiro lembur bikin seketan kandang baru kan. Nih kalau pengen tahu, ini kambing dari teman kita Kebumen. Ini Jenderal Covid tuh, tapi wes rampas kayak wes tua gitu. Ntar dulu ya, Pak. Siap. Tak ngempeng. Oh, kasih tahu dulu dong, kasih tahu teman-teman. Nah, aktivitas berikutnya itu tunggu dulu Pak Wiro. Aktivitas berikutnya Pak Wiro itu kalau habis nyampe kandang, setelah membersihin makanan, sisa-sisa makanan, biasanya ini ngasih kempong bocil, ngasih kempong pitu. Ini ngasih kempong cempe. Kasih tahu Pak Wiro. Ya. Biasa nih ngasih susu cempe itu sehari berapa kali? Kali ini 3 lah ya. Mungkin sesering mungkin lah, ibaratnya nek selo lah, ibaratnya 3 kali lah kita ngepali 3 kali ya, pagi, siang, sama sore. Tapi malam juga bagus. Dan banyak yang teman-teman kemarin nanya, babon susun itu buat apa Mas gitu kan. Nah, babon susun tuh intinya kayak gini. Misalnya Pak Wiro kemarin kan pengen punya gacoan kontes, terus Mas Sofyan belikan 3 ekor ya, maksudnya gacuk-gacuan gitu aja lah, ibaratnya itu nggak bagus-bagus amat. Nah, babon susun itu fungsinya buat ini, buat nyambung cempe, nyambung cempe yang kemarin beli karena nggak sama indukannya. Nah, contohnya kayak gini nih, tuh dikasih babon susun sama Pak Wiro biar pertumbuhannya nggak kecentet lah, intinya kayak itu. Jadi kalau kita punya cempe nggak punya babon itu repotnya kayak gini. Yang utama kalau dia cempenya itu masih umuran beberapa minggu ya Pak Wiro ya. Harus susu kambing kata Mas Sofyan kayak gitu kan. Murni. Oh, susu murni. Nah, itu kayak gitu. Dari induk lah. Nah, kadang karakter kambing indukan itu beda-beda. Nek sing anteng ini ki enak, orang repoti tau Pak Wiro? Enggak ngerepoti. Ning nek sing agak giras, oh susah itu ngempit kanan kiri kayak gitu ya Pak Wiro ya? Itu agak susah itu. Yang satu ya? Oke, tuh. Ngempongin cempe. Banyak teman-teman yang nanya, Mas aku pengen tahu nek perawatan cempe dari lahir sampai wis dewasa apa sapeh kayak itu kan. Ya ini kudu telaten. Jadi pagi, siang, sore, malam. Nah, kasih tahu Pak Wiro. Ngasih empeng. Ngasih empeng terus ya. Ini kayak gitu, tiap pagi kasih tuh, dan biar pertumbuhan enggak kecentet. Nah, bener. Kayak ini, itu. Kalau mau lihat cempe-cempe kecentet itu ada kok. Ada sampelnya. Ini nih dari ini titipan juga nih. Nih tempe-tempe kecentet itu kayak gini. Dari temen itu. Tuh, jadi cuman gemuk perutnya doang. Mungkin cacingan, mungkin kutuan juga. Tapi yang jelas pas apa ya? Pas kecil itu kurang susu. Kurang susu, kurang maksimal lah. Iki cempe kecentetnya kayak gini tuh, perutnya cuman gede. Gede doang. Tuh. Kecentet, padahal ini bagus sebenarnya, pasung sama kupingnya, telinganya ya enak ya Pak Wiro ya. Enak itu jane. Dan ini dijual teman-teman, tapi nggak tahu harganya. Ntar nek pas wis review mau dijual pasti teman-teman dikasih tahu seperti itu. Oke teman-teman, ingatan lagi ya, pagi ini kita eksklusif dengan Pak Wiro tuh pasti
dia pindah indukan lagi karena kita punya babon susun banyak nih. Jadi kui cempe mboke akeh tenan ya Pak Wiro. Ada 5. Mboke ada 5. Tuh, sebisa mungkin sampai kenyang. Terus ada batasan nggak Pak Wiro? Maksudnya ngasih kempeng itu kelihatan wis kenyang apa piye? Nek misalnya kenyang, cempenya nggak mau ya udah. Nah, berarti udah mau ya? Udah selesai gitu loh. Selesai. Terus ada tambahan susu lagi nggak? Biasanya ada kan ya? Ada, tapi kalau sudah agak dewasa lah. Oke, berarti masih bocil tuh. Sekitar umur berapa Pak Wiro? Digendong Pak Wiro? 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Ini masih 2 minggu ini. Coba liatin ke sini Pak Wiro. Tutup dulu. Nih tak tutupin. Oke. Nah, liatin ke sini Pak Wiro. Biar nanti buat nah, tuh gacuke Pak Wiro. Sebentar. Tahan dulu Pak Wiro. Hadap sana. Cempe nih. Oke, si bocil. Nah, oke, tuh gaji Pak Wiro tuh. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau kita ibaratnya ngasih tahu ke teman-teman kebiasaan kita kalau ngasih susu tambahan buat cempe kayak gitu di usia berapa Pak Wiro? Mulai susu tambahan gitu. 1 bulan lebih lah. Oh, udah 1 bulan lebih lah ya ibaratnya kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi Pak Wiro. Dah. Lanjut aktivitas. Oke, karena dolan-dolan. Jalan-jalan. Oke, bocil. Udah, kita pokoknya hari ini mengikuti Pak Wiro lah, eksklusif dengan Pak Wira. Pak Wira teman-teman, bukan Pak Wiro. Kita lanjut lagi komboran Pak Wiro. Kita butuh waktu 5 menit lagi. Nah, itu lampu nih barang urung dipateni guys. Ingkon jero gampang. Oke. Sebentar Pak Wiro, kita harus mengasih tahu teman-teman persediaan obat-obatan yang biasanya Pak Wiro punya itu apa aja. Kasih tahu tuh di situ. Mana? Nah, ini kasih tahu Pak Wiro. Nah, inilah ya ibaratnya nggak usah spesifikasi semua obatnya, tapi Pak Wiro itu sedia kayak obat-obatan. Nah, obat apa Pak Wiro? Biasanya sing harus dimiliki oleh peternak. Biasanya apa? Kayak obat cacing, obat kutu. Terus apalagi? Obat mastitis. Iya. Obat kembung. Itulah seperti itulah. Oke, nih tak kasih tahu dulu Pak Wiro. Ini obat mastitis, kasih tahu. Ini obat mastitis, biasanya Mas Usman pakainya pakai itu ya. Kita jual juga kan. Terus bentar. Apa ya? Kayak obat cacing barang kayak ono, wis siap pokoknya intinya obat cacing, obat mata. Harus ya, yang obat harus mata, kita punya biasanya obat cacing, obat mata, obat mastitis, obat kutu, obat pilek. Ya, bener. Obat pilek apa Pak Wiro? Biasanya pakai apa? Apa jenenge aku ya lali lah. Malah lali ku tak takon Mas Sofyan wae, ya. Tapi ono obat. Ono, oke. Boleh sekarang lanjut lagi kita ke komboran. Oke, dilanjut. Pokoknya hari ini kita eksklusif dengan Pak Wira. Ada bos taman loh. Ini masalah bosnya gaya, ra gelem syuting nek urung adus. Kita lanjut lagi. Nah, aktivitas kita jabarkan lagi. Pertama, Pak Wiro datang biasanya bersihin sisa makanan. Terus habis itu selesai kita simpel aja. Sebenarnya sini belum dibersihin, cuman kan biar teman-teman itu nggak kelamaan nunggu nih. Intinya kayak gitu. Kandang sebelah aja dulu. Nah, kandang sebelah dulu. Dan setelah membersihkan ini sisa makanan kambing, pokoknya untuk kesehatan kambing lah intinya kayak gitu. Biasanya ngasih susu ke cempe-cempe gitu ya Pak Wiro ya. Terus setelah ngasih susu selesai, baru dikasih comboran. Jadi di kandang kami biasanya sebelum dikasih hijauan, dikasih comboran dulu. Bener nggak Pak Wiro? Betul. Oke, sekarang kasih tahu teman-teman. Nek kasih comboran itu bahannya apa aja? Kalau di sini. Nah, di sini aja kita sesuai di kandang aja. Brand Polar. Brand Polar biasanya gini. Ini apa ini? Ini Ampastelo. Ampastelo. Ini biasanya untuk takaran segini itu berapa ekor? Ini sekitar 30 ekor nanti. Nah, satu angkong ini 30 ekor. Jadi ntar misalnya di kandang ini ada 100 lebih, jadi ya beberapa kali angkong ini. Bener nggak Mas Pak Wiro? Bener. Kan buat sarapan, kalau buat sore ya lebih banyak. Oh, jadi kata Pak Wiro kalau pagi itu ya sekedarnya buat sarapan. Sifatnya sarapan saja. Jadi nggak over, maksudnya orang oke ngono lho. Karo ngirit juga sih sebenarnya. Ngirit pengeluaran. Jadi ora sebanyak pas sore buat makanan pokok gitu ya Pak Wiro ya. Nah, ini polarnya. Nek ampas singkong segini, polarnya biasanya seberapa?
2 ceduk. Oh, 2 ceduk. Nah, ini teman-teman polarnya 2 ceduk. Nek kata Mas Sofyan, nek polar itu sifatnya buat perangsang koyo men ambune ke enak ngono lah ya. Jadi sifatnya orang perlu banyak-banyak. Nah, setelah polar biasanya dikasih apa lagi Pak Wiro? Oh, dikasih air dulu. Iya, kasih tahu Pak Wiro. Nah, tuh kasih air dan apa ya ibaratnya kayak adonane ini. Nek misalnya kita di tempat yang iklimnya dingin kayak gini, nek kata Mas Sofyan itu harus jangan terlalu basah, ojo terlalu jemek, bener nggak Wiro? Iya. Nah, kalau musim panas ya jemek. Nek di iklimnya panas, kayak misalnya di Gunung Kidul dekat pesisir itu comborannya lebih ke agak jemek, jadi berair gitu kan ya? Ya. Berair terus ben ora dehidrasi lah intinya kayak gitu. Nah, dilanjut lagi, ki biasanya ngaduk-ngaduk iki toh. Setelah itu baru dikasih apa kayak Pak Wiro? Ini apa ini? Kangkung kering. Ini kangkung kering. Udah direndam. Kangkung kering direndam Dulu. Nah, pasti teman-teman nanya, kenapa kangkung kering harus direndam dulu? Biasanya kenapa Pak Wiro? Kan kering banget toh, Mas. Oh, kering banget, biar rada lembek. Terus lembek. Di sisi lain iki kan enek koyo apa ya? Loh, banyune ke koyo kuning ngono lho, koyo ana sat-sat lain ngono ben enggak koyone beracun ke kambing itu biasanya Pak Wiro ya mengurangi kadar racun. Nah, mengurangi kadar racun itu kayak gini. Ntar nek wes kan sisa airnya dibuang, biasanya warnanya sampai kuning, tapi ini udah direndam dari sore kayak bener ya Pak Wiro ya? Ya dari sore. Jadi udah hilang, racunnya udah hilang. Ya bukan racun sih, cuman zat-zat cengkane nggak perlu dikonsumsi oleh kambing. Nah, ini kangkung kering, terus dicampur ini 3 ini. Oke, tuh. Nah, itu perbandingannya kira-kira apa piye Pak Wiro? Kira-kira saja. Jadi nggak ada patokan untuk misalnya 1 ekor kambing berapa. Ini kok seragamnya sama ini. Untuk beberapa ekor kambing nggak harus berapa, tapi yang intinya kira-kira kenyang gitulah ya. Kenyang. Dan perlu digarisbawahi ya, nek ibaratnya kan nek misalnya kita pelihara banyak, kita nggak punya patokan harus segini-segini, kita bisa ngira-ngira sendiri. Berarti koyok kita nek pagi itu sifatnya untuk sarapan saja, jadi nggak terlalu over banget lah, beda sama porsi pas sore intinya kayak gitu. Nah, ini teman-teman seperti ini. Ini pokoknya saya ingatkan lagi, ini eksklusif dengan Pak Wira yang menghandle 100 ekor lebih di kandang ini. Dia sendiri loh Pak teman-teman, kayak ngarit terus ngasih makan ya, tapi kita tetap nggak ada namanya bos-bosan lah, ibaratnya sopo sing selo kita bantu, intinya kayak gitu Pak Wiro ya. Ya. Ngarit bareng kayak gitu kan. Jadi di sini sebenarnya nggak ada anak kandang, cuman kayak seduluran ngono. Jadi bareng-bareng dijalanin bareng-bareng. Nek ono hasilnya dinikmati bareng-bareng. Bener apa Wiro? Betul. Nah, seperti itu. Betul. Jadi kita nggak pernah memporsikan. Kamu harus di sana enggak. Siapa sing selo? Cuman kan harus ada divisi berarti kamu divisi di kandang. Intinya nek misalnya kita pas kru divisi YouTube pergi, ada yang handle di kandang, jadi nggak kerepotan. Misalnya kan kita lagi di mana, Jawa Timur, ini kambingnya mau melahirkan kan nggak mungkin langsung pulang kan. Nah, itu ada Pak Wira, intinya kayak gitu. Terus ada lagi divisi yang nganter-nganter, itu adik Mas Sofyan, Mas Poleng, seperti itu. Nah, itu tuh fungsinya ya nganter-nganter kambing kemana, misalnya ada pesanan. Terus intinya sopir, tapi bukan sopir lah, kita kerjaannya bareng-bareng kok, seperti itu. Ini sementara ini tak handle saya, ini Mas Gune belum bangun, kamera 2-nya belum bangun. Biasanya kesini jam 9 karena saya domisilinya di kantor ya, jadi otomatis udah dari pagi. Seperti itu teman-teman. 24 jam kita kerjanya 24 jam, maintenance YouTube-nya itu lumayan lama. Dan kita perlu dikasih tahu juga ini buat teman-teman semua, kita punya perencanaan besok di sana itu tuh, di sana yang sedang dibangun itu kita mau bikin namanya Kampung Kambing Kaligesing. Nah, itu untuk teman-teman semua yang main ke sini pengen belajar bareng, bukan intinya mau belajar bareng lah, boleh datang ke sini. Ntar di sana ada joglo juga di sana. Ayo ikut makan. Oh, suruh ikut Pak Wiro. Waduh. Ikut makan. Nah, itu bosnya itu kerinan. Kalau bosnya itu susah.
Nek syuting saiki ora gampang. Tapi tetep tak takoni. Bos, aku pengen tahu tadi ono permasalahan. Pengen ngerti nek obat bangsane obat-obatan kayak obat flu, obat batuk itu biasanya pakai apa? Ini banyak pertanyaan teman-teman sing takon. Dongone sing mandi. Berarti ra ono kejelasan iki. Weh, kan si angel aja guru rasa diikuti. Engko kita eksklusif sama Pak Wirawaja. Oke, kita lanjut. Itu komboran. Kita lihat porsi komboran. Porsi comboran sing biasa dikasih 1 ekor kambing itu seberapa? Kasih. Selamat pagi. Nah, kayak gini. Ini porsi untuk indukan. Porsi untuk indukan biasanya berapa, Pak Wiro? Indukan yo segini lah. Nah, tuh segitu tuh untuk indukan. Jadi aja eman-eman, men udah lemu-lemu, biarpun ini sebenarnya kambing titipannya dari teman-teman semua loh. Tapi kita nggak pernah membedakan sama kambing punya sendiri. Bener nggak Pak Wiro? Sama saja. Tuh porsinya segini. Tanggung jawab ngerawat ya Mas. Tanggung jawab ngerawat. Oke. Mantap Pak Wiro, itu luar biasa. Nek kecintaannya sama kambing itu wes koyok bojone dhewe ngono, sampai bojone lali kok sedina nang kene malah bojone ditinggal. Bener nggak Pak Wiro? Bojone ora diwehi mangan ya. Bojone ora dadi comboran. Ora dadi comboran. Oke. Terus ada yang nanya, "Mas, review tunggangannya Pak Wiro apa?" Pak Wiro tunggangannya ini. Tuh. Ini Scorpio CC-ne 2000 selawe. CC-ne 2000 selawe yo. Iki belalang tempure kanthi konco ngarite Pak Wiro iki. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Kita tadi sudah saya jelaskan apa ya? Kita punya rencana di sini nih tuh nanti area komplek kampung kambing itu di sini. Jadi itu kandang yang sedang dibikin itu kandang satu di situ tuh. Terus di sebelah sana yang ada rumahnya itu nanti joglo. Itu joglo buat teman-teman semua kalau misalnya main di KKTV bisa istirahat di sana. Terus di tengah-tengahnya sini ini umbaran, ibaratnya toh di sini tuh umbaran kambing kayak buat mandiin, buat ngumbar-ngumbar itu di tengah sini. Nah, terus di pojok itu dari kayu ini sampai pojok sana nanti kita bikin kandang khusus jantan, dan Mas Sofian itu merencanakan nanti jantan maskot itu ada 7 maskot. 7 maskot itu di sebelah kanan. Jadi kandangnya itu ke arah sana, terus di tengahnya ada joglo. Nah, di sini tuh umbaran nanti buat edukasi buat teman-teman semua itu di area sini. Nah, ntar antara pohon 2 ini kita bikin koyok pagar. Kita bikin pagarnya muter sana. Jadi nek misalnya ibaratnya masuk ke situ kayak masuk di kampung kambing gitulah. Ya, seperti itulah intinya. Jadi mohon doanya teman-teman agar segera terrealisasi, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Wiro. Sebenarnya nek koyok Pak Wiro kan sudah kita kupas. Ini udah lebih dari 25 menit eksklusif dengan Pak Wiro. Sudah dijelaskan semuanya. Kegiatan-kegiatan Pak Wiro dari datang sampai, ya bukan sampai sore sih, berarti kegiatan pagi itu apa aja sudah saya jelaskan semua, dan itu intinya kita nggak menggurui ya, cuman buat pengalaman aja, dan buat teman-teman yang baru memulai biar tahu lah, ibaratnya nanti kan bisa ditanyakan dan di komen setelah tayang. Nanti teman-teman boleh komen, boleh nanya apa, nanti kita usahakan jawab. Misalnya, Mas biasanya obatnya apa, terus kalau ngasih makan jam berapa, terus makanannya apa aja, itu nanti bisa ditanyakan di komentar, nanti pasti kita jawab. Nah, seperti ini kegiatan Pak Wira. Oke, kayaknya cukup teman-teman ya, sudah 26 menit, biar nggak boring. Nanti dilanjut lagi di konten-konten berikutnya. Intinya buat teman-teman semua semangat untuk memulai beternak, dan tidak ada ruginya kalau emang bener sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, di subscribe, di share link, di like, lalu di komen. Dengan senang hati kita kalau di komen pasti kita balas. Dan intinya seperti itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.